Kalau gitu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang sudah join ya. Malam ini kita bakal bahas topik yang menarik ya, karena kita akan belajar proses dari awal gigi itu terbentuk sampai dia erupsi atau tumbuh di dalam rongga mulut dari manusia ya. Jadi yang kita bahas itu ada pertumbuhan, perkembangan, formasi. Formasi itu pembentukan ya, dan juga erupsi dari gigi desidui dan juga gigi permanen. Jadi kita bahas semuanya dengan lengkap ya. Nanti kalau misalnya penyampaianku terlalu cepat, boleh banget teman-teman buat kirim chat ya. Kasih tahu aja kalau misalnya ngomongnya terlalu cepat ya. Oke, jadi yang kita bahas untuk pertumbuhan, perkembangan, dan formasi gigi, nanti kita akan membahas tentang tahap pembentukan dari mahkota giginya. Kemudian setelah itu dilanjutkan pembentukan akar gigi. Ini jadi nanti kita bahas mahkota dan akar itu pembentukannya gimana dari awal. Kemudian untuk yang erupsi gigi atau pertumbuhan gigi, dia tumbuh ke dalam rongga mulut, itu akan kita bahas lini masa atau timeline dari pertumbuhan dan perkembangan gigi. Kemudian juga kita akan bahas tahap dari erupsi gigi. Jadi gimana proses gigi itu dari pertama kali terbentuk sampai dia mulai numbuh ke dalam rongga mulut. Ya. Oke, jadi ada beberapa terminologi atau istilah yang kita pakai malam ini ya. Yaitu yang pertama ada epitel. Nah, epitel ini mungkin teman-teman kalau udah belajar di kedokteran dasar ya, itu merupakan lapisan sel tipis yang menutupi permukaan dalam atau permukaan luar dari tubuh. Jadi biasanya ada di kulit ya, ada juga di dalam rongga mulut ya. Pokoknya dia melapisi permukaan dalam atau luar tubuh. Kalau luar ya berarti kulit, permukaan dalam itu ya contohnya permukaannya usus, permukaan lambung, permukaannya mulut kita itu ada lapisan epitelnya. Nah, kemudian yang kedua ada mesenkim. Jadi mesenkim ini adalah sebuah jaringan yang mana dia adalah jaringan ikat embrional. Jadi ini ya gampangannya dia jaringan ikat yang masih mentahannya gitu ya, yang mana nanti dia akan bisa berkembang menjadi banyak macam jaringan ikat. Jadi dia adalah apa ya, kayak bahan baku lah, bahan baku dari jaringan-jaringan ikat yang lainnya. Jadi dia jaringan yang masih belum mateng lah ya gampangannya. Yang nanti dia akan bisa berubah atau berdiferensiasi menjadi jaringan-jaringan ikat yang bermacam-macam. Kemudian ada istilah invaginasi. Invaginasi itu artinya lipatan intinya ya. Jadi pokoknya lipatan suatu jaringan ke bagian lain dari jaringan tersebut, sehingga jaringan yang pertama menyelubungi jaringan yang kedua. Jadi intinya kalau misalnya ada dua lapisan ya, misalnya awalnya dia dua lapisan lurus gini, nah nanti kalau invaginasi dia berarti bentuknya akan membentuk lipatan kayak gini. Jadi jaringan yang satunya akan membentuk lipatan ke arah dalam ke bagian jaringan yang lainnya. Nah, ini proses ini namanya invaginasi. Jadi awalnya datar begini, kemudian akan membentuk lipatan kayak gini atau lekukan. Ya. Itu namanya invaginasi. Kemudian ada istilah eksfoliasi. Istilah yang keempat, eksfoliasi itu merupakan proses di mana gigi sulung ini copot. Jadi copotnya gigi sulung secara fisiologis atau alamiah ya, secara normal sebelum dia digantikan oleh gigi permanen atau gigi dewasa. Jadi kalau ingat dulu waktu kecil gigi sulungnya atau gigi susunya pernah copot sendiri, nah itu istilahnya namanya adalah eksfoliasi gigi sulung ya, atau gigi desidui nama lain. Kemudian yang terakhir oklusi. Oklusi ini merupakan kontak antara gigi geligi itu berarti dalam bentuk jamak ya, seperti jari jemari. Jadi gigi geligi pada permukaan oklusal dari lengkung atau dari rahang yang berlawanan. Jadi antara rahang atas sama rahang bawah ya gigi, kalau dia bersentuhan atau berkontak itu namanya adalah oklusi. Jadi permukaan oklusalnya yang berkontak. Jadi sebutannya adalah oklusi.
Jadi kurang lebih itu istilah-istilah yang perlu kita ketahui yang akan kita pakai di pembahasan malam ini. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan formasi gigi. Ya. Nah, kalau kita bahas tentang pertumbuhan, perkembangan, dan formasi dari gigi, maka tidak jauh-jauh dari istilah yang namanya odontogenesis. Ya, sesuai dengan namanya, odonto artinya gigi, genesis artinya pembentukan, ya, pertumbuhan atau pembentukan. Ya. Jadi dia untuk odontogenesis artinya adalah pembentukan gigi. Jadi odontogenesis ini membahas tentang bagaimana gigi itu terbentuk, ya, dari awal dia bentuknya datar kayak begini, ya, kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, sampai dia akhirnya membentuk gigi dan mulai numbuh ke dalam mulut. Ya. Nah, tahapan odontogenesis ini dia berlangsung secara bertahap. Jadi akan ada tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh gigi, di mana ya secara garis besar bisa kita lihat ya di gambar sebelah kanan ya. Awalnya bentuknya kayak pentol begini ya, kemudian nanti dia lama-lama akan membentuk invaginasi tadi yang sudah kita bahas di awal ya, invaginasi yang lama-lama nanti akan membentuk mahkota, kemudian akan dilanjutkan pembentukan akar dari giginya. Nah, ini ada tahapan-tahapan yang masing-masing nanti ada namanya sendiri-sendiri. Nah, proses ini merupakan proses yang berkesinambungan sampai selesai. Jadi memang pasti prosesnya akan urut seperti ini ya. Kemudian dia juga dikatakan bahwa dia tidak ada titik awal atau akhir yang jelas antar tahap. Jadi kita akan sulit untuk membedakan mana titik awal atau titik akhir yang jelas pada setiap tahapan ini. Jadi biasanya stage-nya ini atau tahapan-tahapannya ini didasarkan pada gambaran struktur yang berkembang. Jadi tergantung gambarannya ini nanti akan dinamai masing-masing sesuai bentuknya. Nanti akan kita bahas di belakang. Jadi kurang lebih inilah yang disebut dengan odontogenesis atau pembentukan gigi. Proses pembentukan gigi. Kita lanjut ya, yaitu di tahapan atau stage yang pertama, yaitu namanya adalah bud stage. Ya, sesuai dengan namanya, kalau teman-teman pernah tahu atau pernah pakai cotton bud ya. Nah, kenapa dia dinamakan bud ya? Karena bentuknya kayak bud ya. Ya, kita ingat-ingatnya kayak cotton bud. Jadi kalau teman-teman ingat cotton bud bentuknya mirip ya sama gambar yang di sebelah kanan ini. Jadi dia akan membentuk ujung yang bentuknya seperti cotton bud itu ya. Kayak namanya bud stage. Jadi dia membentuk bentukan invaginasi kayak gini. Jadi dia akan ada lekukan atau lipatan yang terbentuk dari oral epithelium dan mesenkim. Yang mana lekukan ini disebut dengan istilah dental lamina. Nah, jadi gigi itu akan muncul dari interaksi antara oral epithelium atau epitel oral ya, yang mana dia posisinya di atas yang warna biru ini semuanya, dan juga mesenkim di bagian bawahnya. Mesenkim itu yang warna krem ini ya, yang bagian bawah. Jadi terbentuk antara interaksi dari kedua jaringan tersebut. Nah, begitu dia sudah diinduksi itu kayak dirangsang ya untuk membentuk gigi. Nah, pada minggu ke-6 lapisan basal atau lapisan base ya, base artinya dasar, basal ya, basal itu berarti bagian dasar dari oral epithelium. Ini epitel rongga mulut, oral epithelium, bagian dasar itu yang ada selnya ini ya, ada sel berjajaran yang bentuknya kotak-kotak ini ya. Itu akan membentuk struktur berbentuk C. Nah, ini tadi ya, ini bentuk C itu yang ini. Bukan itu tadi, bentuknya kayak gini. Nah, yang mana struktur ini disebut dengan dental lamina atau bahasa Indonesianya lamina gigi ya. Tapi biasanya lebih sering dipakai istilah bahasa Inggrisnya ya, jadi pakai dental lamina. Jadi nama dari lekukan ini atau struktur yang berbentuk C ini tadi adalah dental lamina. Ini merupakan bentukan awal ya yang terbentuk saat gigi itu mulai
berkembang. Jadi dia membentuk dental lamina yang mana dia terbentuk di sepanjang maksila dan mandibula, rahang atas maupun rahang bawah. Jangan kebalik ya antara rahang atas dan bawah, maksila mandibula. Kalau mau ingat aja mandibula ada huruf B-nya, berarti dia rahang bawah. Jadi dia dental lamina ini akan terbentuk di sepanjang rahang atas dan rahang bawah, yang mana nanti jumlahnya itu dental lamina akan membentuk 10 benih gigi atau yang disebut dengan dental buds ya. Dental bud ini di setiap rahang. Jadi rahang atas ada 10, rahang bawah ada 10. Ini pada fase gigi desidui atau gigi sulung ya. Nah, biasanya bud stage ini terjadi pada 8 minggu di dalam pertumbuhan manusia ya. Jadi dia akan terbentuk di saat 8 minggu. Itu mulai terbentuk si dental bud ini tadi pada tahapan bud stage. Jadi diingat-ingat ya bentukannya kayak cotton bud, jadi namanya adalah bud stage.